Shalom, damai di hati, saudaraku yang dikasihi diberkati oleh Tuhan. Hari ini Rabu 7 Mei 2025, kita berjumpa dalam program Renungan Harian Keluarga. Mari mengisi hari berkat Tuhan ini dengan firman Tuhan. Dan mengawali rangkaian renungan ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di sorga, kemuliaan hanya bagimu. Kami sujud dan menyembah Engkau Tuhan Allah kami yang senantiasa menganugerahkan hidup bagi kami semua. Bahkan keselamatan yang telah dikerjakan di dalam Kristus Yesus bagi kami. Kami bersyukur untuk hari ini Engkau memberikan kehidupan dan saat ini kami hendak mengisi kehidupan ini dengan firman Tuhan. Maka terangi hati dan pikiran kami semua Bapa dengan kuasa Roh Kudus agar kami mengerti firman Tuhan yang hendak kami baca di saat ini. Namun ampun kami dari salah dan dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudara kekasih dalam Tuhan, hari ini kita membaca lagi bagian firman dari kitab Injil Yohanes. Pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-7 dan ayat 8. Firman dituliskan demikian. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Demikian firman dengan tema kita renungkan saat ini, itu Tuhan. Keluarga Kristen yang dikasihi diberkati oleh Tuhan Yesus. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Itulah yang terjadi pada Petrus dan teman-temannya. Ketika mereka menyaksikan hal yang luar biasa di mana jala yang mereka tebarkan mendapat ikan yang sangat banyak. Mereka teringat dengan hal serupa waktu mereka juga diperintahkan oleh seorang asing untuk menebarkan jala dan mereka memperoleh hasil yang banyak. Nah, dan semenjak saat itu mereka menjadi murid-muridnya. Kalau kita membaca dalam Lukas 5 ayatnya yang ke-6 dan sampai 11. Nah, secara spontan murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Murid yang dikasihi Yesus menunjuk pada Yohanes. Yohanes yang pertama mengenali orang yang memberi perintah kepada mereka adalah Yesus Kristus yang telah bangkit. Nah, itu Tuhan merupakan suatu pengakuan bahwa yang hadir itu adalah Yesus Kristus yang telah bangkit. Yesus Kristus yang telah bangkit adalah Tuhan. Nah, Petrus pun yang mendengar bahwa orang asing itu adalah Tuhan atau Sang Guru, maka ia langsung bertindak tanpa ragu untuk menjumpainya. Disusul kemudian dengan murid-murid yang lain karena mereka ada di perahu yang penuh dengan ikan. Karena juga memang jarak perahu mereka dengan tepi danau sangat dekat. Pengalaman iman para murid membuat mereka melihat bahwa perbuatan-perbuatan besar hanya dapat dilakukan oleh Yesus Kristus. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang mampu melakukan seperti apa yang dialami oleh para murid-muridnya, yakni menebarkan jala di jarak yang dekat dari darat. Hari sudah siang, namun ikan yang peroleh sangat banyak. Nah, pengakuan dari Petrus, Yohanes, dan para murid yang lain bahwa yang ada di depan mereka adalah Tuhan sangat jelas. Ini adalah pengakuan iman terpendek namun punya makna yang sangat luas. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Sebagai keluarga Kristen dan orang-orang yang percaya kepadanya, marilah kita juga memiliki kepekaan rohani dalam mengenali Yesus Kristus di dalam kehidupan keseharian kita. Mari kita terus menyaksikan kepada mereka yang ada di sekeliling kita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Ia sudah bangkit dari antara orang mati
dan memberi kehidupan yang kekal kepada yang percaya kepadanya. Kesaksian tentang kebangkitan Yesus Kristus kepada orang banyak terus menjadi tugas dan tanggung jawab warga gereja dalam hal ini keluarga Kristen. Jangan malu untuk mengakui Dia sebagai Tuhan dan teruslah memberitakan tentang kebangkitannya dimanapun kita pergi dan berada. Yesus Kristus menolong, menyertai, dan memberkati kita. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami di sorga, Tuhan kami yaitu Yesus Kristus. Kami bersyukur atas firman Tuhan saat ini. Memberikan pencerahan untuk kami peka terhadap apa yang ada di sekitar kami. Termasuk tentang kasih dan kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus bagi kami. Kami ketika memiliki kepekaan menyadari bahwa sungguh Allah Tuhan kami di dalam Yesus Kristus yang kami sembah adalah Allah Tuhan yang berkuasa, yang sanggup melakukan banyak hal yang seringkali kami tidak mampu lakukan sebagai manusia, tapi itu dilakukan oleh Tuhan. Dan kami yakin, kami percaya bahwa iman kami semakin dikuatkan dan diteguhkan. Kami percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang mati dan bangkit untuk menyelamatkan kami manusia. Dan ini menjiwai kehidupan kami pribadi, bahkan keluarga kami. Oleh karena itu, hidup pribadi dan keluarga kami persembahkan kepada Tuhan Yesus yang hidup itu, yang akan terus menuntun perjalanan kehidupan kami. Berkati kehidupan pernikahan kami, kiranya tetap ada di dalam Tuhan, kehidupan keluarga, suami, istri, anak, dan orang tua. Berkati pekerjaan yang kami tekuni di dalam Tuhan, membawa berkat bagi kehidupan keluarga dan pribadi, bahkan bagi banyak orang. Berkati ketika anak-anak kami sedang menempuh pendidikan, mencari pekerjaan, sedang bekerja, Tuhan sertai mereka. Atau kami sendiri pun sebagai orang tua yang bekerja, Tuhan akan menolong dan menyertai kami senantiasa. Bapa, kami terus berdoa perjalanan kehidupan gereja-Mu, Gereja Masihi Injili di Minahasa. Terus Engkau berkati ya Tuhan, banyak persoalan yang dihadapi dalam bergereja, tetapi kami percaya kasih Tuhan selalu menaungi kami. Berkat Tuhan selalu menuntun kami, hamba-hamba-Mu. Karena itu berkati perangkat pelayanan ada di Jemaat Maranatha Paslatan, diaken, penatua, para pendeta bersama keluarga, badan pekerja, komisi-komisi kerja, komisi BIPRA, perangkat pelayanan yang ada diberkati oleh Tuhan, kostor pegawai, semuanya ada dalam pemberkatan penyertaan Tuhan, termasuk komisi multimedia terus dipakai diberkati oleh Tuhan dalam melaksanakan panggilan pelayanan mereka. Pemimpin-pemimpin gereja, kiranya Tuhan berkati, berikan kemampuan hikmat, kearifan, kebijaksanaan kepada mereka melaksanakan panggilan pelayanan mereka baik di jemaat-jemaat, di wilayah-wilayah maupun di sinode. Berkati semua Tuhan. Pemimpin kami terus diberkati oleh Tuhan sehingga bangsa dan negara kami mampu untuk ada menjalani kehidupan ini sebagai satu bangsa yang baik, bangsa yang adil, dan bangsa yang menikmati damai dan sejahtera. Karena itu pemimpin kami terus dianugerahkan hikmat kepada mereka. Terpuji Engkau Tuhan, yang bergumul hari ini, dikuatkan iman, mungkin sakit, di rumah sakit, di rumah, Tuhan tolong, Tuhan sertai mereka. Jangan biarkan dokter dan perawat Tuhan, Kau berkati mereka mampu melaksanakan tugas menyembuhkan orang-orang yang saat ini tengah bergumul sakit. Pun yang ada di rumah, dikuatkan, disehatkan oleh Tuhan, termasuk bagai beban kehidupan yang kini mungkin kami alami, kami mampu memikulnya oleh karena kasih dan setia Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami kepadamu ya Tuhan, biar syukur dan sukacita selalu jadi bagian kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian renungan harian keluarga ini. Tuhan pasti menyertai dan memberkati saudara-saudara. Jangan lupa selalu mengikuti renungan harian keluarga ini dari channel YouTube Gemi Maranatha Paslatan. Jangan lupa juga
untuk selalu like, subscribe, share, komen, dan Tuhan memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.